Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta acara webinar Comprehensive Monitoring for the Critically Ill ICU Patients. Acara hari ini diselenggarakan oleh Perdatin Makassar dan didukung oleh IDSMed. Acara ini juga bertepatan dengan Hari Anestesis Dunia. Seperti biasanya, event hari ini kembali dimanage langsung oleh IDSMed Solutions Plus atau IS Plus. IS Plus merupakan suatu entitas independen yang pembentukannya diprakarsai oleh IDSMed sebagai bentuk komitmen untuk menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya Winanto Tandesraya akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Untuk membuka acara hari ini, kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Prof. Dr. Syafri Kamsul Arif, SPAN KIC KAKV, selaku Ketua Umum Perdatin. Selamat siang, Dokter. Oh maaf, selamat pagi, Dokter, maksudnya. Selamat pagi. Iya, Sehat bagaimana? Ya? Baik. Iya. Saya dengar juga dokter baru dilantik ya, jadi Dirut RSUP dari Dr. Wahidin Makassar ya. Selamat ya, Dokter. Terima kasih. Ya, jadi tugas tambahan lagi kita. Ya. Iya, oke, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat kita bisa bertemu dalam Zoom webinar pagi ini ya, dalam rangka tentunya bagaimana kita share, kita saling berbagi terkait dengan tentunya topik yang akan dibahas pada pagi ini yang saya kira tidak kalah penting dalam pemberian pelayanan kita sehari-hari di bidang anestesi dan critical care, yakni comprehensive monitoring for the critically ill ICU patients. Terima kasih tentunya pada para pembicara yang telah bersedia untuk bisa memberikan materi pada pagi ini. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, teman-teman yang merawat pasien di intensive care unit, dan tentunya kepada supporting kita pada hari ini ya, dari IDSMed, dan tidak henti-hentinya memberikan support yang secara saintifik ya. Ini sepertinya memang ke depannya harus senantiasa kita buat kontinuitas ya, karena memang poin daripada pelayanan itu kalau bagaimana mengupdate senantiasa hal-hal yang barangkali dari waktu ke waktu itu berkembang sangat pesat ya. Ya, tanpa mengurangi tentunya kegiatan kita di tengah pandemi ini ya. Walau mungkin di hari-hari terakhir ini COVID sudah mulai melandai, tapi saya kira kita tidak bisa lengah ya, karena bisa saja ada terjadi peningkatan lagi jika tidak kita tangani dengan baik ya. Nah, tentunya kesadaran kita, dan saya kira peran Perdatin terutama di bidang intensive care sangat sentral di tengah pandemi ini ya. Saya mengucapkan juga terima kasih pada teman-teman sejawat yang sudah memberikan effort pada bidang ICU ya. Saya lihat pembicara kita salah satunya Dr. Faisal ya, yang juga menjadi tenaga inti Perdatin dalam mengawal pandemi ini. Kita ada beberapa sejawat yang memang masuk dalam Pokja itu ya. Dan pada pagi ini ya kita akan bersama-sama mengikuti ya topik yang saya kira tidak kalah menariknya ya, yang sangat penting bagi kita semua ya, monitoring for the critical ill ICU patient. Dan mungkin terakhir pada teman-teman dari Perdatin Sulsel Bar ya, hadir pada kesempatan ini, saya kira Ketua Perdatin Sulsel Bar Dr. Alam Syah, yang
saya kira menjadi host untuk acara ini, ya, tentunya dengan supporting dari teman-teman dari ESMED. Ya, atas nama tentunya institusi perhimpunan, saya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara ini. Ya, tentunya saya sangat berharap bahwa acara ini bisa memberi kontribusi pada semua anggota, ya. Bukan mungkin karena ini kan Zoom, jadi saya kira bukan hanya dari Sumsel Bar, teman-teman Perdatin seluruh Indonesia bisa mengakses, dan ini akan membawa dampak yang signifikan dalam rangka penanganan pasien di intensive care unit. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih pada IDSMED, teman-teman Perdatin Sulsel Bar, dan segenap peserta yang hadir pada siang. Semoga apa yang dibawakan sebentar ini akan bisa membawa dampak yang sangat positif, ya, untuk pelayanan kita ke depan, tentunya terutama penanganan pasien-pasien di ICU kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Syafri untuk sambutannya. Oke, sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait acara hari ini. Yang pertama, yaitu e-sertifikat akan diberikan dengan ketentuan peserta mengikuti minimal 70% dari keseluruhan acara. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email. Pastikan untuk melakukan pengisian nama yang sesuai dengan tanda pengenal serta mencantumkan gelar untuk dicantumkan pada e-sertifikat. Yang kedua, pertanyaan untuk sesi tanya jawab dapat diberikan melalui Slido dengan cara melakukan scan QR Code yang tertera pada layar atau mengakses link yang sudah tersedia di kolom chat. Yang ketiga, pastikan untuk melakukan pengisian form survei yang akan muncul pada akhir acara untuk memastikan kembali nama dan gelar yang dicantumkan pada e-sertifikat sudah benar. Yang keempat dan yang terakhir, rangkaian acara akan diupload di channel YouTube IDSMED Solutions Plus. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update kegiatan terbaru dan follow Instagram IDSMED Solutions Plus untuk mendapatkan update informasi terkini. Baik, saatnya kita masuk ke acara inti. Acara hari ini akan dipandu oleh Dr. Alamsyah Ambo Ala Husain, SPAN KMN selaku moderator. Dr. Alamsyah Ambo Ala Husain, SPN KMN adalah spesialis anestesi. Beliau mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Hasanuddin, dan dokter sudah berpengalaman untuk bekerja di Rumah Sakit Dadi di Makassar sebagai anestesi, dan juga di Rumah Sakit Undata di Palu sebagai anestesi. Kepada Dr. Alamsyah, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pada para peserta webinar yang datang pada hari ini. Kepada Ketua PP Perdatin, Prof. Syafri Samsul Arif, terima kasih atas sambutannya tadi. Dan selamat ya atas diangkatnya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Saya sebagai Ketua Perdatin Cabang Sulawesi Selatan Barat, ya, berterima kasih kepada panitia dan pada IDS ya yang bisa memfasilitasi ada acara webinar pada hari ini untuk menambah ilmu ya terkait dengan comprehensive monitoring ya for the critically ill ICU patients. Dan di sini saya sebagai moderator ya. Pembicara pada sesi hari ini ada dua speaker ya. Yang pertama adalah Dr. Faisal, spesialis anestesi, konsultan intensive care ya. Beliau menyelesaikan pendidikan anestesinya pada tahun 2007 dan mendapatkan konsultan sebagai intensive care pada tahun 2013. Ya. Dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar ya, sebagai ketua
instalasi ICU ya dan terutama terkait dengan penanganan COVID-19. Materi yang akan dibawakan oleh Dr. Faisal adalah the use of indirect calorimetry in critically ill patients. Kepada Dr. Faisal, ya saya persilahkan membawakan presentasinya, dan kepada para peserta saya harapkan bisa menyimak ya presentasi pada hari ini. Saya persilahkan Dr. Faisal. Baik, terima kasih Dr. Alamsa Amboala, spesialis anestesi dan manajemen nyeri sebagai moderator. Terima kasih atas introduksinya. Dan juga yang saya hormati Ketua PP Perdatin yang telah membuka acara ini. Dan kemudian terima kasih kepada IDSMed yang memberikan kepercayaan tentunya kepada saya untuk membawakan topik pada hari ini. Bisa dimunculkan slide-nya. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan topik the use of indirect calorimetry monitoring for critical ill patient. Jadi ini adalah salah satu modalitas atau teknologi yang bisa kita pakai di perawatan intensif, khususnya untuk melakukan monitoring dalam kaitannya pemberian nutrisi pada pasien-pasien kritis. Nah, ini saya kira sesuatu juga yang sangat penting, tentunya menjadi tambahan bagi kita dalam rangka memperbaiki luaran pasien-pasien yang kita rawat di ICU. Slide-nya. Nah, kenapa nutrisi menjadi bagian penting pada pasien kritis? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pasien kritis itu adalah pasien yang berada dalam kondisi catabolic state. Banyak faktor yang membuat pasien kritis menjadi permasalahan pada pasien kaitan dengan nutrisi. Ya, salah satu ciri-ciri kalau kita mau merawat pasien kritis adalah keterbatasan dalam melakukan intake oral, ya, keterbatasan. Tidak bisa makan, minum. Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Ya. Tapi faktor yang paling sering adalah karena adanya sepsis, ada malignansi, dan ada nutrisi. Nah, kondisi ini tentu akan menyebabkan kondisi tubuh pasien akan menjadi masalah. Ya. Bisa terjadi katabolisme yang hebat, menyebabkan berat badan mungkin akan menurun, komposisi nutrisi akan berubah, ya. Albumin akan menurun, mungkin terjadi hipoglikemia, dan bahkan terjadi dislipidemia. Nah, kondisi-kondisi ini tentu akan sangat terkait dengan penyakitnya ataupun underlying disease yang akan kita terapi pada pasien kritis. Misalnya pada pasien-pasien yang infeksi. Dalam hal ini kan kita akan mengobati atau men-treat infeksi yang terjadi. Nah, manakala sistem nutrisi tidak berjalan dengan baik, maka akan juga terkait dengan sistem imunitas daripada pasien. Nah, imun ini tentunya kita berharap bahwa imun akan turut serta atau membantu mengeliminasi infeksi yang terjadi pada pasien. Nah, oleh karena itu, saat ini nutrisi itu sudah terjadi pergeseran paradigma. Yang dahulu kita menganggap nutrisi menjadi bagian supporting pada pasien kritis. Karena kita tahu dalam perkembangan teori-teorinya bahwa nutrisi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas, sehingga terjadi pergeseran dari konsep supporting terapi nutrisi menjadi suatu terapi nutrisi. Jadi nutrisi menjadi bagian penting pada perawatan pasien kritis. Slide.
Nah, bagaimana kita lihat kondisi nutrisi pada pasien kritis? Ini adalah suatu tabel grafik. Kita lihat bahwa pasien-pasien yang dirawat di perawatan intensif umumnya berada dalam kondisi negatif balance energi. Itu dari minggu pertama, kalau kita lihat sini tabelnya, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, di mana kita lihat bahwa status atau kondisi nutrisinya pasien baik minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat masih terjadi balance negatif dibandingkan dengan target pemberian nutrisi. Sehingga karena apa? Karena nutrisi yang diberikan tidak mencapai target yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, tentu ini akan berimplikasi kepada pasien. Slide. Nah, bagaimana hubungan energi dengan infeksi? Kalau tadi sebelumnya menggambarkan bahwa umumnya pasien-pasien yang berada di perawatan kritis tidak mencapai status nutrisi yang ideal atau balance kebutuhan nutrisinya kurang, apa implikasinya? Ini adalah gambaran yang memperlihatkan bagaimana kondisi pasien bila terjadi defisit energi kumulatifnya dihubungkan dengan infeksi. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa semakin pasien berada dalam kondisi balance energi negatif, maka resiko akan infeksinya semakin tinggi. Bahkan ini ada cut off, kita lihat pada kondisi negatif balance energi 30.000 kilokalori, maka secara kumulatif resiko akan infeksi 10 kali lebih besar daripada. Nah, bukan karena disebabkan oleh faktor kode entry yang tidak terjadi barrier, disebabkan oleh karena sistem imun tubuh akan juga terjadi perubahan oleh karena status nutrisi yang kurang baik. Nah, tabel ini kita lihat bagaimana hubungan antara nutrisi dengan kejadian mortality. Tabel ini memberikan suatu gambaran yang cukup unik, di mana mengevaluasi kondisi nutrisi pasien selama fase minggu pertama. Ya, pada minggu pertama kita lihat bahwa apabila pasien yang paling kanan ini kita lihat grafik yang paling tinggi warna biru ya, menggambarkan bahwa apabila pasien dalam minggu pertama diberikan energi 100% kebutuhan kalorinya, maka kita lihat ternyata mortality paling tinggi. Yang paling tinggi sebelah kanan itu ada mortality paling tinggi. Nah, sebaliknya yang paling rendah itu adalah yang bar nomor 2. Yang paling rendah itu adalah apabila dalam minggu pertama kebutuhan energinya tercapai 80% atau defisit 10-20%. Ternyata memberikan implikasi mortalitinya paling rendah. Nah, dengan kata lain adalah bahwa memberikan nutrisi kepada pasien itu perlu kita ukur dengan baik. Karena kalau kekurangan pasti berimplikasi dengan mortality. Ternyata kalau diberikan sesuai kebutuhan, balance 100% dari kebutuhan kalorinya, memberikan implikasi tidak positif, bahkan mortality lebih tinggi. Nah, inilah salah satu yang menjadi acuan, bahkan di guideline terbaru, bahwa dalam minggu pertama, at least pada 4 hari pertama, kebutuhan kalori tercapai itu sampai dengan 80%. Inilah yang mendasari konsep optimalisasi nutrisi terapi pada pasien kritis. Slide. Nah, oleh karena itu, pengukuran menjadi sangat penting. Apa yang kita ukur, berapa banyak kalori yang dibutuhkan oleh pasien, dan berapa banyak kalori yang akan diberikan. Karena rupanya tadi, data tadi memberi gambaran bahwa mencapai kebutuhan kalori 80% adalah target yang paling baik, karena akan kaitannya dengan kebutuhan kalori dan kebutuhan terjadinya mortality pada pasien kritis. Oke, next. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengukur
atau memberikan sejumlah nutrisi pada pasien kritis. Nah, kita tahu bersama saat ini sangat banyak itu tools atau metode untuk mengukur kebutuhan nutrisi, dan ada juga yang bisa mengukur secara objektif, ya, measure equation dan predictive equation. Next. Nah, ini kita lihat. Ini adalah analisis atau berbagai macam prediktor berdasarkan rumus-rumus, ya. Ada PIC method, ada Harris-Min unit yang cukup populer kita kenal di ICU, kemudian ada Swimmer, ada Eaton-Jones, ada Penstead. Nah, rupanya setelah dilakukan pengukuran secara objektif, semua metode ini pada pasien kritis di ICU tidak direkomendasi. Kenapa? Karena umumnya terjadi underestimate, ya. Kita lihat seperti Harris-Benedict yang kita tahu di sana ada ukur berat badan, tinggi badan, ada stress faktor. Ternyata menghitung dengan segala macam faktor itu, setelah diukur secara objektif terjadi underestimate dari kebutuhan kalori yang diberikan. Demikian juga dengan metode-metode yang lain. Nah, sebagai gambaran bahwa hingga saat ini kalau kita membaca beberapa literasi terkait nutrisi, sangat banyak itu protokol, ya. Lebih dari 200 katanya, sampai 50 dalam 80 tahun terakhir. Dan setelah dianalisis, hanya beberapa yang memenuhi kriteria. Salah satunya adalah formula Penstead, ya. Namun formula Penstead ini hanya cocok untuk pasien-pasien yang BMI-nya kurang dari 30. Next. Nah, kenapa formula-formula itu tidak memberikan prediksi yang baik terhadap kebutuhan kalori? Karena kita tahu bersama, salah satu faktornya itu adalah karakteristik dari macam-macam jaringan atau organ, ya. Sangat bervariasi. Seperti jaringan visceral, ya. Apabila terjadi inflamasi, maka kebutuhan kalorinya itu lebih tinggi, ya, 10 kali dari kebutuhan, terutama pasien-pasien yang infeksi intraabdominal, pasien-pasien peritonitis. Pada pasien yang sama penyakitnya dengan kondisi berat badan yang sama, tentu kebutuhannya akan berbeda. Ada juga kondisi yang lain di mana hypermetabolic effect yang terjadi pada berbagai macam trauma, tergantung dari beratnya traumanya, jenisnya traumanya, dan tentu itu juga berimplikasi terhadap kebutuhan kalorinya. Nah, setiap individu juga bervariasi, terutama mungkin jenis kelamin, etnis, kemudian kebiasaan hari-hari, akan berbeda kebutuhan energinya dibanding secara populasi secara umum. Sehingga suatu formula tidak bisa memformulasikan berapa sih kebutuhan energi yang ideal, yang cukup untuk suatu pasien. Next. Nah, ini gambaran yang kita lihat. Dari grafik di sebelah kanan itu, ya, ada yang paling atas itu luka bakar, kemudian garis kedua itu adalah trauma, garis ketiga itu adalah pemudahan. Nah, kita lihat itu ada flow, ya, di mana pada minggu pertama terjadi peak kebutuhan kalori, ya, H1, 2, 3 sampai peaknya pada minggu pertama, dan pada minggu kedua dan ketiga terjadi penurunan. Dan setiap jenis trauma, setiap jenis penyakit, kebutuhan metabolisme resnya itu berbeda. Nah, inilah yang sebabkan suatu pasien yang kita hitung formulanya tentu akan berbeda kebutuhannya pada minggu pertama, berbeda kebutuhannya pada minggu kedua, apalagi pada minggu ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini menjadi suatu dinamika. Setiap hari akan berbeda. Sinilah yang menjadi keuntungan nanti bagaimana mengukur kebutuhan kalori itu setidaknya harus diukur setiap hari, karena dinamika dari kondisi penyakit itu akan kita bisa ikuti, sehingga pemberian kalori juga akan sesuai dengan kebutuhan harian pada kondisi penyakitnya. Terus, nah, bagaimana kita lihat? Sinilah kita lihat bagaimana penggunaan daripada indirect calorimeter pada pasien-pasien kritis, dan bagaimana prinsip-prinsip pengukuran alat ini dihubungkan dengan kebutuhan kalori pasien. Terus, nah, indirect calorimeter kita tahu sekarang dijadikan gold standar
Karena dia memberikan apa? Presisi yang lebih baik terhadap kebutuhan. Kebutuhan harian pasien tergantung daripada penyakitnya dan tergantung pada stres faktornya. Nah, semua bisa diukur berdasarkan hasil-hasil metabolisme tubuh. Nah, saat ini indirect calorimeter sudah dijadikan standar oleh beberapa society, termasuk European Society Parenteral and Enteral Nutrisi dan juga American Society for Parenteral and Enteral Nutrisi, menjadikan gold standar bahwa indirect calorimeter pada pasien kritis, ya, pada pasien kritis untuk mengukur kebutuhan kalori. Terus, nah ini juga jurnal bergambaran bahwa kebutuhan metabolik dan nutrisi pada pasien kritis ada beberapa konsensus yang telah disepakati. Terus, dan kita lihat bahwa semua merekomendasikan secepatnya dilakukan nutrisi enteral, kemudian hindari risk factor overfeeding, dan yang ditekankan adalah untuk mengestimasi kebutuhan energi, maka gunakanlah indirect calorimeter. Terus, nah bagaimana sih sebenarnya indirect calorimeter ini memberikan suatu hasil energi kebutuhan pasien? Karena indirect calorimeter ini mengukur kebutuhan energi berdasarkan hasil-hasil metabolisme gas, ya. Berapa oksigen yang dimasukkan dan berapa oksigen yang dikeluarkan. Demikian juga CO2-nya. Dan saat ini berdasarkan penggunaan indirect calorimeter ini, beberapa evidence sudah mengatakan bahwa guiding nutrisi dengan menggunakan indirect calorimeter berimplikasi kepada ICU baik terhadap long stay yang lebih rendah. Dan yang paling utama adalah ternyata dengan mengukur menggunakan alat ini memperbaiki mortality dari pasien. Terus, nah kita lihat ini beberapa bagaimana sejarah perkembangan daripada indirect calorimeter. Terus, nah ini adalah gambaran penggunaan pertama indirect calorimeter. Kita tahu di sini dokumentasinya bahwa penelitian dengan menggunakan indirect calorimeter untuk mengukur kebutuhan nutrisi pada ICU itu dimulai sejak tahun 1912. Gambar yang paling kanan itu kita lihat tempat tidur yang berada di tengah dan alat-alat yang berada di sekitarnya itu adalah alat ukur untuk menghitung kebutuhan kalorinya. Di sana ada absorbennya, di sana ada alat ukur oksigennya, di sana ada alat ukur CO2-nya. Dan pada tahun itu sangat kompleks, ya. Hanya untuk mengeluarkan suatu parameter digunakan alat-alat yang luar biasa besar. Dan tentu dalam perkembangannya, ya sudah hampir 1 abad, tentu akan terjadi perkembangan teknologi. Terus, nah ini kita lihat, ya perkembangan teknologi dari suatu alat yang cukup banyak, cukup besar di perawatan intensif, kemudian dalam perkembangannya saat ini kita lihat dengan teknologi, dengan sistem IT, tinggal yang paling kanan itu kita lihat, tinggal nilai-nilai aja nanti yang keluar, ya. Di sana ada energi expenditure dan ada respiratory quotient. Terus, nah ini kita lihat ya, bagaimana sih sebenarnya direct dan indirect ini bekerja, ya. Kalau direct calorimeter, ya sederhana kita lihat, mungkin ada panas yang dihasilkan oleh api, kemudian dimasukkan dalam chamber, kemudian kita bisa mengukur berapa kalori. Nah, alat ini namanya indirect calorimeter, tidak mengukur langsung. Ini I berarti indirect. Bagaimana dia mengukur? Mengukur hasil metabolisme. Ya. Hasil metabolisme karbohidrat, mana di sana ada oksidasi, menggunakan 3 molekul oksigen dan menghasilkan CO2. Ya. Terus, nah oksigen dan CO2 ini yang kemudian akan dikonversi nanti karena bisa diukur berapa oksigen yang masuk dan berapa oksigen keluar. Demikian juga CO2, berapa CO2 masuk dan berapa CO2 yang dikeluarkan itu. Nah, tentu bisa dihitung secara konstanta dalam perhitungan matematika nanti. Terus, nah ini adalah kalau kita lihat dengan sekarang adanya teknologi spirometri, ya kita bisa mengukur oksigen consumption dan carbon dioxide production. Bagaimana oksigen consumption?
diukur berapa oksigen yang masuk. Di sana ada fraksi oksigen ya, saya kira dalam praktek kita sehari-hari bisa mengukur. Dan kemudian bisa diukur juga oksigen yang dikeluarkan tubuh. Ya, entedal oksigen. Tinggal dihitung ya, nanti dengan perhitungan ini dengan menggunakan volume nanti akan keluar angka-angka VO2. Nah, demikian juga carbon dioxide production ya, VCO2. Nah, berapa oksigen yang dimasukkan dan berapa oksigen yang dihasilkan ya. Tentu akan lebih banyak yang dikeluarkan sehingga dikeluarkan dikurangi dengan yang dimasukkan. Itu adalah VCO2 ya, carbon dioxide production. Terus nah, dasar dari formula nanti ini kita bisa tentu menurunkan secara klinis ya. Terminologi ada respiratory quotient ya, VCO2 dibanding VO2. Nanti ada keluar tuh ada angka-angka. Normalnya respiratory quotient itu sekitar 1 ya. Kemudian ada energi expenditure. Ini ada kebutuhan kalori basal ya. Nah, ada keluar kita lihat itu ada konstanta 5,5 ya berdasarkan weight equation. Kemudian VO2-nya berapa? Kemudian ada konstanta lagi 1,7, VCO2-nya berapa? Nah, VO2 dan VCO2 ini akan nanti secara otomatis ada dalam suatu alat ini ya, sehingga secara teknis nanti akan keluar outputnya dengan secara algoritma. Terus, nah kenapa penting nutrisi dan ventilasi? Kita lihat pentingnya dalam implikasi klinis ya. Kalau nutrisi diberikan sedikit, nah, tentu akan menyebabkan katabolisme. Katabolisme ini nantinya akan menyebabkan Pascal otot akan menurun. Nah, kebutuhan energi terbesar pada pasien kritis adalah apa? Bukan dipakai untuk berlari, bukan dipakai untuk olahraga, dipakai untuk yang paling besar adalah untuk respirasi. 60-80% kebutuhan kalori pada pasien kritis dipakai untuk pernapasan. Oleh karena itu, energi penting dalam kaitannya adalah menjaga kualitas atau quantity daripada otot-otot pernapasan. Nah, kalau terlalu sedikit, tentu akan terjadi degeneratif otot, dan tentu akan melemahkan sistem pernapasan, dan tentu nanti akan sangat berpengaruh pada pasien-pasien yang berada dalam ventilator. Sulit untuk dilepas. Nah, sebaliknya juga pada kondisi pemberian energi yang berlebihan, tentu juga akan menjadi beban respirasi. Ya. Karena kita tahu energi, terutama karbohidrat, metabolisme akhirnya terjadi CO2, dan CO2 menjadi beban respirasi bila berlebihan. Nah, beginilah terus terjadi lingkaran setan, bagaimana energi itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Dan yang penting lagi bahwa dalam hitungan harian, setiap hari, hari demi hari, itu terjadi selalu dinamika pada pasien kritis. Mungkin pasien hari ini demam, maka kebutuhan kalorinya meningkat. Mungkin pasien hari ini dilakukan winning trial, ya, di mana dilakukan exercise pernapasan, tentu kebutuhan kalorinya akan meningkat. Dan sebaliknya di fase-fase awal, mungkin pasien kritis itu dilakukan sedatif, ya, sehingga kebutuhan kalorinya pasti akan menurun. Nah, dinamika ini yang perlu kita ukur secara baik pada saat tertentu sehingga literasi daripada nutrisi menjadi poin yang penting. Terus, nah, metabolic gas exchange ini ya seperti tadi kita lihat bahwa dengan mengukur kebutuhan energi berdasarkan gas-gas metabolisme ini, ya, dan ternyata memang sangat terbukti bahwa energi expenditure ini berubah karena perubahan suhu, perubahan status hormonal dalam tubuh, banyaknya sitokin level yang ya, seperti saat ini kita sangat mengenal sekali dengan adanya COVID-19, badai sitokin. Di mana kita tahu bahwa sitokin yang paling banyak itu interleukin, TNF. Nah, interleukin dan TNF itu paling banyak menggunakan energi yang menyebabkan metabolisme itu. Sehingga pasien-pasien yang terjadi TNF alfa yang tinggi, interleukin 6 yang tinggi, itu akan terjadi katabolisme yang luar biasa. Mungkin ada nyeri sehingga terjadi simpatetik activity, ada agitasi, semua ini akan mempengaruhi kebutuhan energi. Terus, nah, kapan sebenarnya kita mengukur pada pasien-pasien kritis? Nah, ini semua adalah macam-macam penyakit
yang tentu akan bervariasi ya kebutuhan kalorinya. Ya. Misalnya luka bakar, luka yang berupa trauma, luka yang luas, pasien-pasien neurologik yang trauma kepala, pasien sepsis, pasien-pasien yang lain ya. Ini semua adalah kondisi-kondisi yang sangat indikatif kita mengukur kalorinya secara adekuat ya, karena dari data-data yang kita tampilkan tadi ternyata dinamika pasien ini dengan penyakit yang sama, dinamika harian yang berbeda menyebabkan kebutuhan kalori akan berbeda. Terus, nah ini kalau kita lihat yang di atas itu adalah bagaimana menghitung kalorinya ya secara formula yang telah divalidasi dengan menggunakan alat ya. Kita lihat bahwa faktor umur, jenis kelamin, status body komposisi, penyakit, genetik, hormonal, itu semua secara internal akan menyebabkan kebutuhan energi akan berbeda-beda. Belum lagi karena penyakitnya ya. Luka bakar, kebiasaan diet sehari-hari, ya, status nutrisi pada saat masuk, pembedahan, trauma, dan semua berimplikasi terhadap kebutuhan. Terus, nah ini data mengatakan kenapa indirect calorimeter menjadi gold standar, karena ini adalah penelitian yang cukup besar, T-CHARGE study, di mana melakukan tight calorie control study pada pasien-pasien kritis, dan memberikan kesimpulan adalah dengan menggunakan indirect calorimetry, maka kebutuhan nutrisi diukur secara kuat, sehingga menyebabkan kejadian kematian dalam ICU berkurang. Ya. Ini penelitian cukup besar, dengan sampel lebih dari 1000-an. Terus, nah, bagaimana pertimbangan untuk mengukur nutrisi? Ya, kita lihat terus. Nah, ini kita membutuhkan suatu steady state. Ya, ini secara teknikal juga penting ya, terutama bagi kita klinis bahwa kondisi nanti itu akan kita lihat nanti di monitor, pasien itu akan berubah-berubah. Oleh karena itu kita harus memahami fase-fase steady state yang baik untuk mengukur. Ada pada kondisi tertentu di mana mungkin pada pasien status oksigennya terjadi perubahan cepat, demikian juga CO2-nya terjadi perubahan yang cepat, tentu akan terjadi perubahan secara cepat. Jadi secara bedside kita harus bisa mengestimasi pasien yang sudah berada dalam kondisi steady state itu akan memberikan nilai-nilai yang lebih valid. Terus, nah, ini ada beberapa penelitian kapan sih sebenarnya, ya? Karena dia akan mengeluarkan ini. Kalau kita lihat nanti di grafiknya akan muncul selama 24 jam. Bagaimana yang idealnya? Ya? Beberapa penelitian mengatakan mengevaluasi secara 30 menit itu sudah cukup memberikan representatif. Estimasi 24 jam, ada juga yang mengatakan 2 jam, dan bahkan 5-15 menit sudah cukup valid memberikan interpretasi kebutuhan energi harian ya, setelah mengambil sampel beberapa. Ya. Terus, nah ini kita lihat ya, ini adalah gambaran ya, yang di sebelah kanan atas itu adalah CO2, oksigen, dan di bawahnya itu adalah CO2, dan yang kemudian di bawah itu ada grafik ya. Nah, grafik itu kecil terlihat itu ada energi expenditure. Nah, itu bisa keluar setiap jam. Ya, kalau kita klik hitung, nah, dia akan keluar setiap jam. Sehingga angka-angka itu akan keluar. Nah, situ akan keluar nanti angka-angka, sehingga itulah yang kita hitung sebagai kebutuhan energi. Terus, nah ini ya, ada energi sangat kecil kita lihat ya, ada angka-angka yang paling bawah itu energi expenditure ada 1.500, 1.400, 1.450 ya. Bisa keluar tiap 15 menit, bisa keluar tiap jam. Jadi kita capture aja pasien, ambil 2-3 kali sampling pasien dalam kondisi steady state, nah itulah kira-kira memberikan hasil berapa kebutuhan kalori pasien. Terus, jadi dengan teknologi sangat mudah kita melihat ya bahwa inilah kebutuhan kalori. Nah, kita lihat pada gambar yang paling bawah nih sebelah kanan itu ada EE. Berarti kebutuhan
energi expenditure pasien ini 1838 kilokalori dengan respiratory quotient 0,8. Berarti normal ya. Respiratory quotient normalnya 0,8 sampai 1,1. Ya, artinya pasien ini berada dalam tidak terjadi gangguan respirasi yang cukup berat. Kalau ARDS nanti kita akan mendapatkan respiratory quotient yang jauh lebih rendah. Nah, sehingga bagi kita klinisi dengan mengetahui cara pengukuran yang baik, cara kondisi pasien yang sudah steady state, dan dengan adanya angka-angka kita sudah bisa menghitung bahwa kita estimasi pasien ini hari ini kebutuhan kalorinya ini. Ya. Untuk klinisi menjadi sangat penting ya, informasi ini sehingga kita tidak terlalu ribet lagi menghitung setiap hari berapa sih sebenarnya kebutuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa pasien kritis itu ya bukan hanya nutrisi yang kita harus pikirkan, banyak faktor juga yang kita bisa pikirkan sehingga menghemat energi, menghemat waktu, dan memudahkan kita dalam melakukan tata laksana kepada pasien. Nah ini kalau kita lihat salah satu contoh penggunaan indirect calorimeter tadi, ya pada kondisi hipermetabolisme tentu akan terjadi sesuatu kebutuhan gap dalam kalori ya. Pada pasien-pasien yang dalam proses weaning dan work overeating yang tinggi, itu akan berubah. Sehingga kita akan mudah menghitung kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh pasien. Terus, nah sebagai kesimpulan menjadi catatan kita pada hari ini bahwa sampai saat ini dengan apabila kita masih menggunakan teknologi yang konvensional dengan cara masih tetap menghitung, ya meskipun dengan protokol yang kita kembangkan, ya bahwa masih akan terjadi selalu negatif energi balance pada pasien kritis. Dan ini menjadi mungkin epidemik ya, banyak terjadi pada pasien. Kita tidak sadari kebutuhan kalori kurang ya, karena pemberian yang kurang, karena kebutuhannya yang meningkat, nah sehingga tidak tercapai kebutuhan. Oleh karena itu menghitung kebutuhan energi menjadi sangat penting untuk mencukupi kebutuhan kalori yang ideal untuk pasien. Bagaimana caranya mencapai itu? Tentu harus menggunakan indirect calorimeter yang tentu sekarang menjadi gold standar. Artinya kalau gold standar ya setidaknya kita harus mengupayakan bagaimana alat ini bisa kita pakai supaya kita bisa mencapai angka yang baik. Kenapa penting bagi kita? Karena precise energy requirement ya ternyata memperbaiki long of stay kepada pasien. Yang terakhir yang paling penting adalah memperbaiki mortality dan para pasien. Nah ini saya kira menjadi poin yang penting bagi kita dalam praktisi critical care untuk memperbaiki outcome daripada pasien. Berikutnya, saya kira ini slide yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan dok. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Faisal ya atas presentasinya ya terkait indirect calorimetry ya. Untuk question ya nanti ada aplikasi ya yang dari panitia ya lewat situs saja nanti. Untuk yang berikut ya the next speaker is Dr. Arlene Jane. Yeah, she's from Singapore. Yeah, if I'm not wrong. Okay. She was finished the medicine in Philippines. Yeah. Okay, nice. Yeah, to know. In 2003, yeah, and now master in science clinical, University of Edinburgh. United Kingdom, yeah, the education in 2019, and now she was a clinical education and application manager in GE Healthcare, and she will talk about the patient safety, yeah, in ICU and the use of neuromuscular NMT, yeah, muscular test.
So for the time, yeah, I give Dr. Alin to present. Yeah. Thank you. Thank you very much, Dr. Alamcia. Okay, good morning, everyone. So this morning, I will be talking about neuromuscular transmission monitoring in the ICU. Next slide, please. So of course, in the operating theater, it's pretty standard that we use neuromuscular blocking agents. So there are various indications for relaxation in anesthesia. Of course, all of us know that. So to facilitate intubation and mechanical ventilation, when the surgeon needs a stable site to operate on, sometimes if we want to make sure that the condition of the surgery is met, so that the abdomen is not so tight, that it's relaxed, so they can close the abdomen. And of course, in critical procedures, we don't want the patients moving during critical portions. Next, please. But is neuromuscular blocking agent indicated in the ICU? Next slide, please. So there are a few indications for relaxation in the ICU. However, if you will read literature, it's actually a mixed bag. So there are people who want to use it. There are people who are against using neuromuscular blocking agents in the ICU. But if you will look closely, there are also certain indications for relaxation in the ICU. Definitely, if we need to intubate the patient in the ICU, of course, we need to paralyze. If we want to facilitate mechanical ventilation, sometimes when we need to manage patients with increased intracranial pressure or even increased intra-abdominal pressure, when we want to manage patients with muscle spasms and patients with decreased oxygen consumption. Next, please. So in 2016, the Society of Critical Care Medicine actually came up with clinical practice guidelines regarding the use of neuromuscular blocking agents in the ICU. So first in the list is facilitation of intubation. So the serious adverse events in intubation in ICU is actually significantly greater compared to the operating theater. It's as high as 5 times higher than when you do intubate a patient in the operating theater. So if you will look at this, failed intubation can be as high as 40% of cases happening in critical care, which does not happen most times in the operating room. So when we facilitate intubation, when we use neuromuscular blocking agents to facilitate this in the ICU, we want to improve condition for laryngoscopy. So we don't want to cause airway trauma for the patients during intubation. And of course, we want to intubate the patients as fast as possible. Next, please. So next, we have facilitation of mechanical ventilation. So if you will look at the Society of Critical Care Medicine guidelines again, they are saying that you can use neuromuscular blocking agents to facilitate mechanical ventilation, particularly in ARDS, specifically in patients with PaO2 to FiO2 ratio less than 150. Although if you will look at the clinical practice guidelines, they are saying that there is weak recommendation for this with moderate quality of evidence. So next, please. So let's talk about the evidence that they are talking about. So Gaynor et al. In their study, they showed that when they gave neuromuscular blocking agents to these ARDS patients, it helped to improve oxygenation. In the Accuracies trial of Papeja et al., what they have shown is there is an improvement in the 90-day survival rate of ARDS patients, as well as decreased barotrauma risk, as well as increased time of ventilation. However, after that, the Rose trial did not show any improvement in mortality. So if you will look at the early administration of neuromuscular blocking agent in ARDS patients, basically what they are saying is it helped to reduce barotrauma and it helped to improve oxygenation in these patients. However, when it comes to improvement in mortality rate, there is no
hard evidence to show that it improves mortality. Next, please. So this is the summary of the clinical practice guidelines for sustained neuromuscular blockade in the adult critically ill patient. So this is the one I was mentioning from the Society of Critical Care Medicine. So basically, the only strong recommendation they had was to make sure that when you paralyze your patients in the ICU, make sure eye care is there. So you put lubricants to the eye, make sure that the eyelids are closed. And then they would prefer the use of continuous neuromuscular blocking agent infusion as opposed to bolus doses. So other things that are important, I think here will be, they are not really recommending the use of your paralyzing agent for status asthmaticus. Because if you will look at studies, most of these patients actually survive. Mortality rate is very low in status asthmaticus. So they are not recommending the use of paralyzing agent in these patients. So some good practice based on expert opinion with insufficient evidence. Definitely the use of peripheral nerve stimulator with clinical assessment is also part of the recommendation. And to a certain extent, they are also saying that this can be useful if we are doing therapeutic hypothermia. Next, please. So of course, if you are administering neuromuscular blocking agents in ICU, it's significantly different compared to its use in the operating room. Because in the operating room, normally we give bolus doses. At the end of the procedure, we stop. But if you will look at the ICU settings, these patients do not get it for only a few hours. Normally, when you start them on neuromuscular blocking agents, you have to do it for a few days. So some people will do it for 48 hours at least. And then most people will do continuous infusion. So significantly different from how we do it inside the operating room. So one very significant complication of neuromuscular blocking agent use is the prolonged recovery from the neuromuscular blocking agent. So it increases the recovery time by 50 to 100% longer than the predicted. So let's say you are expecting them to go back to normal after 1 hour. Sometimes 5 hours has passed, but these patients are still showing signs of residual paralysis. And we also have to take into consideration that there is also ICU acquired weakness. So there are journals showing that whether you give neuromuscular blocking agents or not, there are still ICU patients who will exhibit ICU acquired weakness. So if you include the ICU acquired weakness plus the neuromuscular blocking agent, so it significantly increases the risk for this. So the other complication is acute quadriplegic myopathy syndrome. So if you will look at acute quadriplegic myopathy syndrome, it's actually a triad. So these patients will show paresis, myonecrosis, showing increased creatine phosphokinase concentration. And of course, when we do an electromyography on these patients, it will show abnormal results. Next, please. So other guidelines from the American Society of Health System Pharmacists recommendation. So definitely, if your patients have significant renal or hepatic disease, preferably we should administer cis-atracurium or atracurium due to the Hoffman elimination. Patients receiving neuromuscular blocking agent, so concurrent to the recommendation of the Society of Critical Care Medicine. So they are recommending that when you administer neuromuscular blocking agents, they should be assessed using Train-O-4 as well as clinical assessment. And then patients receiving both neuromuscular blocking agents and corticosteroids, we should try to discontinue neuromuscular blocking agents as soon as possible, because it has been shown independently that if you give your neuromuscular blocking agents, it can cause myopathy in these patients. If you give corticosteroids alone, it also causes myopathy. So when you combine these two drugs, the myopathy in these patients is significantly greater. That's why they are recommending that if you are giving both to your patient, you try to discontinue as early as possible the neuromuscular blocking agent. Next slide, please.
So drug holidays are also recommended. So instead of doing 48 hours straight of continuous infusion, 24 hours straight of continuous infusion, maybe when the patients are sleeping, so we follow their circadian rhythm. Maybe at bedtime, if they are not fighting the ventilator so much, if they're not trying to remove the endotracheal tube as much, maybe we can stop the infusion at night or when they're sleeping. So that is the drug holiday that they are saying to try to help decrease the possible complication rate of administering neuromuscular blocking agent. And again, the last one with a strong recommendation from the SCCM. So we need to make sure that these patients receive prophylactic eye treatment and make sure that the eyelids are closed. Next slide, please. And a reminder for all of us, before we administer neuromuscular blocking agents, we need to make sure that our patients are sedated and they have analgesics. Next, please. So why do we use neuromuscular transmission monitoring? So because critically ill patients have a lot of factors affecting their disease, right? So they can have multiple organ failures, on top of the other things that are happening to them. That's why it's best that we try to monitor as best as we can the drugs that we are giving them. Different people will need different dosing. So, and normally when we try to compute for the dose of neuromuscular blocking agents in ICU, we do not use the actual body weight of the patient. We try to use the ideal body weight of these patients when we are computing for the drugs that we are giving them. So definitely an adult will need different dosing from a pediatric patient. And we want to use the lowest amount of neuromuscular blocking agent as much as possible to try to minimize the side effect. And when it's time to actually extubate our patient, we do not want residual paralysis in ICU. We want to make sure that when we extubate them, it is less likely that we are going to have to re-intubate them again. And of course, there is also the cost factor. So if we only give them the drug that they need, we are potentially reducing the cost, whether the government shoulders the expense or the family shoulders the expense of the drugs, then we will reduce it because we are only giving them what they need. Next slide, please. Okay, so this is another guideline. So this was a recommendation for standard monitoring, but this one is more for anesthesia and recovery. So they are saying that peripheral nerve stimulator must be used whenever we are administering neuromuscular blocking agents to our patient, because we want a quantitative measurement, not only qualitative measurement by means of clinical assessment alone. Next slide, please. So this is an article by McGrath and Hunter on monitoring neuromuscular block. So these are some of the conditions that they deem essential for neuromuscular monitoring or train of 4 monitoring. So some of them are in the OR setting. So after prolonged infusions of neuromuscular blocking drugs or when long-acting drugs are needed. In conditions where administration of reversal agent may cause harm. So like cases of tachyarrhythmias or cardiac failure. We may also need this in patients with neuromuscular disorders such as myasthenia gravis and Eaton-Lambert syndrome. So definitely the others are for OR. So when the surgery or anesthesia is prolonged, definitely when a patient has liver or renal dysfunction, we also need to monitor using train of 4. Next slide, please. So this was, again, a different article on the use of train of 4 monitoring. So based on this article, when you use train of 4 monitoring in your ICU patients, they noted that less neuromuscular blocking agents are used early. There is faster recovery of neuromuscular function as well as spontaneous ventilation in these patients when you monitor train of 4 in the ICU. Although they also warned clinicians that you may get incorrect train of 4 readings. It may occur due to a lot of different reasons. So if the clinicians are not aware of where they should place the electrodes, that can cause a wrong reading.
Sometimes loss of skin adhesion is there. Sometimes the limbs of the patients are very edematous. It may also affect the reading. Next slide, please. Okay, so now when we talk about train of 4 monitoring, where we monitor is actually also very important. Which nerve should we monitor? Because different nerves will respond differently to neuromuscular blocking agents. So if we talk about the onset of block and the offset of block, it has been noted that central muscles with good blood supply, such as the larynx or diaphragm, they will respond faster to neuromuscular blocking agents. So meaning we can block them. They can be paralyzed faster when we give them the agents compared to your peripheral muscles, such as the adductor pollicis. So slower onset, slower recovery time. And if you talk about the upper airway of the patient, so upper airway and the pharynx, it acts like your central muscle. But they will respond fast, so they will be paralyzed very fast, but recovery is not fast. It's not fast onset and offset. It's only fast onset, but the offset is actually slow. Next, please. So I wanted to share this diagram on the difference of the individual muscles when it comes to sensitivity to neuromuscular blocking agents. So the most sensitive will be your diaphragm. So as you go up, all of these muscles, it becomes less sensitive. So onset will be slower. So diaphragm is the most sensitive. Facial muscles in general are also more sensitive. So as you go to your peripheral muscles, it becomes less sensitive. So slower onset, slower offset also of neuromuscular blocking agent. That's why it's very important to choose the site correctly. So for example, if we are intubating our patient, then the use of your corrugator supercilii muscles to monitor that, it may be good to show how fast the onset of neuromuscular blocking agents is to say that, okay, we can intubate this patient already. But what about when we are about to extubate the patient already? Remember some muscles like the pharynx, fast onset, so they will be paralyzed straight away. But when it comes to recovery from paralysis, it's very slow. So if you use your facial muscles as gauge, so example, the corrugator again, if we use the corrugator as gauge to extubate our patient, your corrugator may say that, okay, this patient has already recovered from the paralyzing agent that we have given, but the other parts of the body are not ready. So your other muscles, respiratory muscles are not ready. So when you extubate your patient, they may have to be re-intubated. Next slide, please. So when we are talking about recovery, it's best to monitor the peripheral muscles because slow onset, slow offset. So recovery is also slow. So your diaphragm may have recovered already, but when you are monitoring the adductor pollicis muscles, they may not still be ready. So to say that your TOF ratio is greater than 0.9 on the adductor pollicis muscle, then it provides a larger margin of safety so that you are more confident that when you are extubating your patients, they are actually ready to be extubated. Next slide, please. So this is just something that I saw on the internet. So this is one hospital in the UK where they have guidelines on the use of train of 4 monitoring in ICU patients. So definitely, if you will look at the top of the page, they need to think, does my patient really need neuromuscular blocking agent? So once they satisfy this criteria, they have to talk to the ICU consultant. Okay, my patient meets the criteria for neuromuscular blocking agent infusion in my patients. And then they start to sedate the patient. They start the infusion in these patients. And then what they do is they monitor using train of 4 every 30 minutes. So that is how they titrate the infusion of neuromuscular blocking agents. So target train of 4 count is still 1 to 2, similar to OR, for maintenance of paralysis. So once the patient, let's say, shows a train of 4 count of 3 or 4, what they do is they will titrate up. They will increase the titration by 10%.
And then they check the train of 4 count again after 30 minutes until they hit the target of train of 4 count of 1 to 2. Next slide, please. So now we talk about how NMT measurement is done. Next, please. So just to share with you, these are some of the devices that are available in the market now. So you have the MMG, which is the gold standard. However, it's a very cumbersome. It's very difficult to set up. So you only need this when you're actually monitoring the muscles of the patient. So next is what we call the electromyography. So if you will look at electromyography, this is incorporated into the patient monitor. So there is only one company offering electrosensor. So that is GE Healthcare. So if you will look at the advantages of using electromyography, it's the best indicator for pure neuromuscular function. So it's comparable with the use of your MMG or the gold standard. It's comparable to that. However, it's more consistent, it's more readily available, and it's more compact. So the only downside is sometimes it gets affected by cautery, but you do not use cautery in the ICU, right? So you have your acceleromyograph, so which is the standalone train of 4 count. So this one, if you will look at this, it's easy to handle, yes. But sometimes the train of 4 count is actually, you will see an overestimation of the actual result. So accuracy is not also very, very high. Then we have the kinemyography technology, again from GE Healthcare. So this one is very easy to use. It's the only downside is you can only use it on the ulnar nerve. So you cannot use it on your to monitor the foot muscles. You cannot use it to monitor the face. Although if you will look at recovery, it's still best to monitor the peripheral muscles, right? Next slide, please. So, but before we start neuromuscular transmission monitoring, the first thing we need to do is definitely we need to sedate our patient. But once our patients are sedated, ideally, every patient will need a different stimulus, right? So it's not one size fits all. So depending on the device that you have, some will have stimulus between 0 to 70 milliamperes. Some will have between 0 to 80 milliamperes. So there are people who are saying that if you cannot do it for individual patients, some people will just make it standard, 50 milliamperes for everyone. But if you have the luxury of time, it's best to get the supramaximal stimulus that is specific for your patient. So how do we do that? Upon sedating your patient, upon giving analgesic of your patient, you do a baseline train of 4 count. So you do an initial train of 4 count before you actually give your paralyzing agent. So what does it do? So when you do that before you paralyze your patient, you are actually getting the supramaximal stimulus that is specific for your patient, where we get the reaction from all the receptors in the patient. And then we give the first dose, or we start the infusion of the neuromuscular blocking agent. And then, of course, we set our target. So what is the TOF count that we want to achieve in these patients? Do we want a TOF count of 1 to 2 as well? So that is how we do it in our patients. Of course, when we want to extubate, we try to still achieve a TOF count greater than, or TOF ratio greater than 90%. Next slide, please. So this is what it looks like. So this is your kinemyography. That's why they say that this is very easy to use, because you just put this between the thumb and the forefinger. And then the 2 electrodes, you put it on the ulnar nerve. So one is actually a ground lead and one is the receiving electrode. So if you also do not know how to put this, if you put it reverse, then it may also affect the reading. That's why they are saying there are also some technical issues when you are monitoring using train of 4, because if you do not know how to interpret, if you do not know the proper lead placement, then it may affect the reading. So this is the electromyography technology. So this can be used on the patient's hand, again, targeting the ulnar nerve, or
Next slide, please. So just to show you where else you can put it. So this is your mechanosensor, which you just plug into your patient monitor. So this one will be automatic. So you just need to set how often you want the train of 4 reading to be done, because we don't want to set it at monitoring every minute, every 10 or 20 seconds. It causes a lot of pain for the patient, right? And there will be fatigue of the muscles also if we do not change the cycling of the train of 4 reading. Next slide, please. So this is your electrosensor setup. So the black one, the black electrode is actually your ground lead. Okay, so this is on the hand. Next slide, please. And then if the hand is not available, then you can use the foot. So what is different between using electrosensor and your mechanosensor? So mechanosensor will be affected if you need to secure the patient's hand. So let's say I don't want my patients to keep on moving and then I secure the hand, then definitely it affects the reading of your mechanosensor. But if you are using electrosensor technology, so even if the hand needs to be secured, even if the foot needs to be secured, the reading of train of 4 is not affected. Next slide, please. So before we go to the summary, again, we have to weigh the pros and cons. The first question you need to ask yourself is, do I need to give neuromuscular blocking agent to my patient? So once you decide to give your neuromuscular blocking agent, then you try to think of all the guidelines related to it. Next slide, please. So in summary, we need to assess which ICU patients require neuromuscular blocking agents. So based on clinical practice guidelines, based on different journals. Next, we try to choose the neuromuscular blocking agent that's appropriate for the patient's conditions. So again, if the patient has renal or liver problem, then it's best to go with cisatracurium or atracurium instead of the other drugs. If the patient has contraindication to the use of succinylcholine during the intubation process, then maybe you can consider the use of rocuronium. However, if you give rocuronium at very high doses, what if you cannot intubate the patient, right? What if you go to the can't ventilate, can't intubate scenario? So it's longer before they can start breathing again. So we have to think of all the pros and cons every time we do something. And in the ICU setting, it's preferable to do continuous infusion of neuromuscular blocking agent instead of bolus doses. Please remember to give sedatives and analgesics before and during the use of neuromuscular blocking agent, or else they may be awake but paralyzed. That's a very scary scene, right? You cannot move, but you know everything that's happening around you. Peripheral nerve stimulator like Trainor is recommended, but they are saying that you use it together with clinical assessment. Eye care with lubrication and eyelid closure is a strong recommendation for use in the ICU. And then, of course, we need to assess the knowledge of the staff. Do they know the proper setup? Do they know the proper lead placement? Do they know how to interpret the Trainor readings? So with that, next slide, please. Terima kasih. Thank you. Okay. Thank you very much to Dr. Alin, for giving us such informative and interesting presentation in improving patient safety with neuromuscular transmitted monitoring. Okay. Next, all participants, ladies and gentlemen, saya mengingatkan untuk yang ingin memberikan pertanyaan, bertanya itu sudah ada link yang dalam kolom chat itu yang diklik dan kita masukkan nama dan nanti memberikan pertanyaan melalui link yang diberikan tadi. Oke. Dari IDS mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk di link Slido. Ini ada juga yang bertanya juga ya. Iya, ada ini kepada saya. Oh, ada yang langsung ya, Dr. Faisal. Lewat chat ini. Sudah. Ada pertanyaan satu ini dari Dr. Fengki. Mungkin ini ditujukan untuk Dr. Arlin. If you use
a neuromuscular blocking agent, does that mean deep enough sedation or analgesia? Is there any literature comparing hemodynamic stability, including end organ effects? Is there any literature that compares the use of sedation or analgesia alone versus NMBA, which of course includes the sedation and analgesia as well? To Dr. Alin. Okay. Thank you very much, Dr. Alamcia. So regarding the hemodynamic stability of these patients, that is actually more the risk of when you just use your sedatives. So specifically, because most of the time when we sedate our ICU patients, we use propofol, right? So especially those very, very critically ill patients, the minute you start your propofol, their blood pressure starts coming down. So I think hemodynamic instability is more related to the use of sedatives alone without neuromuscular blocking agent. If you will use sedatives in the ICU, there is also the risk of ICU acquired weakness. So it's not only applicable to the use of your neuromuscular blocking agents. And then definitely if it's sedatives and analgesics alone, you may require higher doses, which again may affect hemodynamic stability of your patient. That's why if you encounter these cases, it might be best to do a combination. So you sedate them, you paralyze them, because you can give them a lower dose of sedation to try to offset them fighting the ventilator, because normally we will increase the dose of the sedative because they are still fighting the ventilator, right? That's why we want to put them under more. So we want to sedate them a bit more. So in these cases, it's preferable to start your neuromuscular blocking agent on the assumption that, of course, there are no contraindications to the use of neuromuscular blocking agents. Can I look at the question again? I think there are 3 questions there, right? Is there any literature that compares the use of sedation and analgesia alone versus NMBA? This one, I need to check on further literature comparing the two. Because the most I have seen is whether to use NMBA or not. Mm-hmm. Okay. Okay. I hope I have answered your question, Dr. Venki. Yes, thank you, Dr. Alin. I mean, we can conclude, this question, that we just whether give NM, neuromuscular block, but for sedation the patient, we have to give, if we have a combating patients, and synergism effect of the neuromuscular with the sedation or analgesia can lower the dose, Okay, the next questions, Dr. Joseph, dari from Gorontalo. Pertanyaan kepada Dr. Faisal, bagaimana penggunaan indirect calorimetry di Indonesia? Apakah sudah banyak digunakan? Dan apakah dengan menghitung kebutuhan kalori dengan indirect calorimetry dapat menurunkan durasi penggunaan ventilator? Saya persilakan Dr. Faisal. Ya, makasih Dok. Terima kasih Dr. Yosef dari Gorontalo. Alat ini termasuk baru, meskipun ini sudah diketahui sejak dulu, tapi dalam perkembangannya alat ini terjadi modifikasi sehingga sekarang sudah mulai smart, dengan suatu alat yang kecil disimpan di samping bed pasien, itu sudah bisa, dan bahkan bisa melekat dengan ventilator. Nah, secara umum alat ini belum terlalu banyak dipakai di Indonesia, oleh karena itu ada kaitannya dengan costly, dan saat ini berbagai produk itu ada yang berdiri sendiri sebagai satu unit, ada juga yang terikut dengan ventilator. Banyak sekali modifikasinya. Nah,
Oleh karena itu menjadi poin yang penting untuk kita dalam praktek klinis bahwa dari evidence yang saya sampaikan tadi bahwa ini alat ini cukup penting. Kenapa penting? Karena outputnya itu outcome-nya terkait dengan kejadian atau berkurangnya mortality. Dan pada penanganan pasien kritis itu menjadi suatu hasil yang sangat baik ya. Kita tahu bahwa pasien kritis itu sangat kompleks, variabelnya sangat banyak, sehingga kadang-kadang suatu penelitian itu tidak memberikan output terkait dengan mortality. Jadi kalau ada suatu penelitian yang menghasilkan suatu hasil yang mengatakan mortality menurun, itu berarti sudah cukup baik ya. Dan saya kira ke depan akan sangat banyak dipakai di perawatan kritis. Nah, cuma ini limited hanya pada pasien-pasien yang menggunakan ventilator. Karena harus closed system. Nah, apakah sudah banyak? Ya, saya kira belum banyak. Ya. Hanya beberapa rumah sakit saja saya kira di Indonesia yang sudah pakai. Dan salah satu poin saya kira dari webinar ini adalah sosialisasi alat ini dan pengetahuan kaitannya dengan ini. Nah, apakah menurunkan durasi penggunaan ventilator? Ya, sangat jelas ya bahwa sangat terkait tadi ya. Nutrisi itu erat kaitannya dengan penggunaan ventilator karena salah satu poinnya adalah memperbaiki atau mencegah kerusakan otot yang berlebihan ya, mengurangi overfeeding dan tentunya juga mengurangi kaskade inflamasi. Sehingga ventilator juga harapannya berkurang. Jadi terkait itu ventilator yang berkurang, lama rawat berkurang, dan mortality juga berkurang. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Faisal ya atas penjelasannya. Pertanyaan berikut dari Dr. Surya Wijaya. Is directed to Dr. Arlene. Is any special consideration and monitoring of neuromuscular blockage agent on pediatric and geriatric population? Okay. Thank you, Dr. Alamsha. Dr. Surya, thank you for your question. Special consideration for pediatric and geriatric population will more or less be similar to what has been discussed by the Society of Critical Care Medicine in their clinical practice guidelines. So patients in ARDS will benefit. So not all patients. So definitely status asthmaticus is not one of them. So ARDS, patients with increased ICP, when we do therapeutic hypothermia. So these are some of the considerations where NMDA use is actually quite good. So I think it would be similar to pediatric and geriatric population as well. And then when it comes to the drugs you are giving, so we need to be mindful of the patient's condition. So which drugs will be good for them? So which one does not release histamine? Does the patient need a drug that releases histamine or not? So those are other things that we need to consider. And then, of course, once we start neuromuscular blocking agents, it's best to do train of 4 monitoring, especially in these 2 age groups that you have mentioned, because they are the age group that will not necessarily respond the best to the ideal body weight, to the computation of the amount of drug that they are supposed to receive, right? So this population, these 2 populations are the ones that will probably need less than the computed dose that's for them. So thank you. Okay. Yeah. Thank you ya for the answer. Jadi jawabannya ya bahwa untuk populasi ya dari pediatrik dan geriatrik ini untuk dosis NMDA-nya itu masih belum bisa fix ya dikarenakan kondisi mereka yang tidak sama dengan yang dewasa. Okay, the next question is pada acute myopathy syndrome, apakah terjadi myoglobinuria yang memicu gangguan fungsi ginjal? Maybe this question is about the neuromuscular transmission ya, Dr. Arlene. Atau Dr. Arlene can understand Malay ya, bahasa Indonesia sedikit, little.
Only a little, huh? Only a little, Sakit, Sakit, oke. bukas, Hmm. salamat. Oh iya. Oke, this is questions about acute myopathy syndrome. Ya, apakah it will be a myoglobinuria that that can lead to renal function, ya, a failure about acute myopathy syndrome. Yes, it can cause myoglobinuria, and then you will see that the creatine phosphokinase levels will go up. So, but this one is not permanent. This is only temporary. So, with the cessation of your neuromuscular blocking agents, this should improve with time. But you are correct. You will see myoglobinuria in these patients. So, it's actually a triad of different symptoms. Thank you very much. Ya, penjelasannya bahwa pasti ya akan terjadi, bisa terjadi ini myoglobinuria, ya, dan ya kita harus follow up pasien tersebut, ya, supaya tidak sampai terjadi gangguan pada fungsi ginjalnya, itu, ya, untuk Ibu Saudara Sri Erni Setiawati. Masih ada berikut pertanyaan lagi? Nah, masih sisa 3. Izin bertanya, Dok. Bagaimana cara menentukan sumber kalori yang akan kita berikan pada pasien-pasien dengan critical ill? Adakah perbandingan antara jumlah karbohidrat, lemak, dan protein yang diberikan? Dari Dr. Meli. Sepertinya pertanyaan ditujukan kepada Dr. Faisal. Ya. Saya persilakan, Dr. Faisal. Ya, makasih, Dok. Jadi sekarang dengan perkembangan hasil-hasil temuan ya sampai dengan beberapa tahun terakhir, yang terpenting sekarang ini adalah total kalori. Data-data yang sampaikan bahwa banyak pasien yang masuk ke ICU dengan underfeeding. Jadi yang penting sekarang adalah total kalori. Berapa sih kebutuhan total kalori, itu yang penting. Nah, komposisi, ada beberapa penyakit-penyakit yang mempunyai atensi khusus ya, seperti acute renal failure, kemudian liver failure, dan termasuk ARDS. Nah, kalau yang terkait dengan ARDS itu ada perubahan ya, yang dahulunya itu lebih mengutamakan low karbohidrat karena ada kaitannya dengan metabolisme karbohidrat menghasilkan CO2 yang justru nanti akan mempengaruhi retensi CO2 pada pasien-pasien ARDS. Nah, rupanya sudut pandang itu sudah direvisi. Yang lebih utama adalah bagaimana total kalori tidak terjadi overfeeding supaya tidak terjadi retensi CO2. Nah, jadi total kalori. Yang kedua adalah yang penting adalah protein. Nah, ada kaitannya karena pada pasien kritis katabolisme sakit. Pada pasien kritis katabolisme meningkat sehingga kebutuhan protein itu relatif lebih tinggi ya. Jadi diupayakan pencapaian kalori cukup dengan komposisi protein itu sekitar 1,2 sampai 1,5. Nah, di luar dari itu kita harus menghitung juga jangan sampai protein yang kita berikan itu terjadi dipakai untuk katabolisme. Jadi ada semua hitungannya. Jadi berapa kebutuhan protein yang diperlukan tergantung juga berapa kalori yang diberikan. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai kebutuhan kalori 100% seperti pada minggu kedua, maka at least bahwa pencapaian proteinnya itu sudah bisa 1,2 sampai 1,5. Prinsipnya sebenarnya dilakukan secara bertahap ya. Kata tadi pada minggu pertama at least sudah tercapai 80%, minggu kedua 100%, dan kemudian minggu kedua dan ketiga itu sudah bisa 100 sampai 120%. Yang kalau kita kenal istilah TKTP ya. Sebagai poinnya adalah apakah komposisi itu berubah ya, ada beberapa penyakit di mana komposisi itu penting kita perhatikan. Tapi on general pada pasien kritis secara umum total kalorinya jadi diperhatikan supaya tercapai. Tercapainya bagaimana? Nah, itu tadi hati-hati pada minggu pertama jangan 100% dulu. Ya, at least pada hari ketiga dan keempat tercapai 80%. Steady state selama 1 minggu, nanti di atas minggu kedua
baru kita naikkan secara bertahap. Ya. Demikian dok. Terima kasih Dr. Faisal ya penjelasannya. Cukup jelas ya. Okay, the next questions ya to Dr. Arlin ya. That you said that we do drug holiday for an MBA when patient is sleeping. We reduce the dose or just stop it. And what to do with sedative analgesic at that moment? We increase the dose. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much. So when we say drug holiday, we actually stop the drug. So we do not reduce, we stop it. And when they're sleeping, we try to maintain the sedative and analgesics. No need to increase it because they're already asleep. So if we're trying to follow the circadian rhythm of these patients, if we do not see any indication to increase the dose of the sedative and analgesics, and then we just maintain it. And even when you stop the continuous infusion of neuromuscular blocking agents, it doesn't go away very fast also. So maybe during that time, they are still paralyzed. So we need to maintain the sedative, not necessarily need to increase the sedative and analgesics. So we also need to do clinical assessment of these patients during this time. And then probably we can just restart it the following morning if the need is still there to do continuous neuromuscular blocking agent administration. Thank you. Okay, thank you. And we still monitoring the muscular transmission, yeah? Okay, thank you. Yes, thank you. Okay. Is there any question again? Nah, bagaimana mengukur kedalaman blok otot pada pasien yang mengalami masalah, misal fraktur pada 4 ekstremitas? Dari Dr. Pengki Utami. This is for Dr. Arlin. How we measure the depths of block of the muscle from patient that have trouble with fracture for all 4 extremities. Wow. Dr. Venki, Yeah. Very difficult question. I would say if all 4 extremities have fracture and we really cannot put anything, then we don't have a choice. We need to do clinical assessment for the moment. Because if you try to monitor the facial muscles, so as mentioned, right, different muscle groups will respond differently. So they will only respond to how fast they get paralyzed. But what's more important is the offsetting of the paralysis, right? So if in this case, then maybe we just do a very thorough clinical assessment. But if we can try to at least place the electromyograph, I think that will help. So given that, let's say, because if you look at the mechanosensor, it's only on the hand. So if this one is covered, then definitely not. But if you look at the electrosensor technology, there may be a chance where we can insert it somewhere. But if really not, then clinical assessment is the only way to go. Very tricky question. Yeah. And very rare condition. Yes, very rare condition also. Okay. Very unlucky patient. Yes. Okay. Yes. Thank you, Dr. Arlin. Thank you, Dr. Alamsyah. Clear ya the answer. Oke. Berikut lagi. Masih ada? Dr. Made Ali. Ya, izin tanya, kalau pakai indirect calorimetry boleh dipakai untuk pasien yang tidak kontrolventilasi. Dr. Adi. Selamat berjumpa Dr. Adi. Sepertinya ini dari Sulselbar juga dulu ini, dari Parepare ya sepertinya. Oh gitu ya dok ya. Dari Sudah Tabanan. Iya. Di mana? Di Bali ya? Bali. Terima kasih dok. Jadi ini kan menggunakan sistem spirometri ya. Sistem spirometri di mana mengukur end-tidal oksigen dan end-tidal suhu ruang. Jadi harus dalam keadaan closed system.
Jadi kalau tidak dalam keadaan closed system, terintubasi seperti itu, maka hasilnya tidak akurat, tidak bisa mengukur secara akurat. Jadi indirect calorimeter idealnya hanya digunakan pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Beberapa penggunaan di luar area critical care ya, karena dia menggunakan face mask, bisa juga. Yang penting closed system. Tidak bocor. Iya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Faisal ya. Semoga jelas ya untuk Dr. Made. Pertanyaan bagaimana? Masih ada atau sudah habis? So, ada satu dari Dr. Ella ya. Jadi masih ada sisa 2 atau 3 pertanyaan ini. Hello doctor, when to start and when to stop the use of NMBA? What is the indicator of it? Any specific monitoring that we should paying attention more on? Thank you. Yes. Please, doctor. Thank you, Dr. Ella. So based on the studies, when we receive a patient in ARDS, specifically if the PaO2 FiO2 ratio is less than 150, they are recommending to start early. So as soon as we can, we start NMBA monitoring already. Because these are the ones that significantly help to improve the oxygenation of the patient and decrease barotrauma just because they are fighting the ventilator less. So there is less struggle, so less barotrauma. Any specific monitoring that we should be paying attention to? If you are monitoring train of 4, definitely the clinicians who are watching the patient need to know how to interpret that, because there is a difference between your train of 4 count and a difference between your TOF ratio. Another thing that needs to be checked is your lead placement, because if the let's say the receiving and the stimulating electrode are reversed, this can cause potentially a wrong reading in your train of 4. And then, of course, what else do you need to monitor? Definitely hemodynamics. Make sure that the drugs you're giving are well suited for the patient. Again, because ICU patients are very tricky, right? We have to weigh a lot of conditions. If I give my neuromuscular blocking agent, will this affect their condition further? And then if you will look at certain drugs, so there are also drugs that can make the paralyzing agent even stronger. So examples would be your anti-seizure medication. So these are also other things that you need to be aware of when you are giving your NMBA. So it's not only about monitoring, about putting it in the correct place, being able to interpret the results properly. It's also the combination of the drugs that the patients are receiving. So it's really a balance of everything, I would say. I hope I answered your question, Dr. Ella. Yeah, thank you. Yeah, very clear. Yeah, the questions. Next questions. Pertanyaan berikut. Izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan hemodynamic monitoring? Mohon penjelasan dari Dr. Endang Sulistiawati. Ya, mungkin kepada Dr. Faisal ya, atau Dr. Faisal ya, monitoring hemodinamik. Oke. Dari Pemalang, Dr. Endang. Dr. Anda Endang Sulistiawati, MSc. Iya. Jadi ini di luar konteks ini ya. Iya, konteks ini. Hemodynamic monitoring itu adalah monitoring yang dipakai pada pasien kritis untuk monitoring dinamika daripada kardiovaskular. Ini kan hemodinamik ya. Salah satunya di antaranya di sana ada tekanan darah, nadi dan sebagainya. Itu pada pasien kritis ada kita bagi atas 2 kelompok ya. Ada yang invasif dan ada yang non invasif. Ada yang intermittent dan ada yang continue. Nah, pada pasien kritis ini menjadi poin yang penting karena termasuk bagian yang besar yang menyebabkan permasalahan pada pasien-pasien yang dirawat di perawatan intensif.
cukup jelas ya dari Dr. Faisal. Sebenarnya tinggal satu ya pertanyaan terakhir. Oh, berlanjut ini. Sama lagi nih pertanyaannya. How to monitor cardiac output in ICU? Jadi bagaimana monitoring cardiac output? Ya memang tentu ada alatnya ya. Jadi cardiac output itu secara konvensional itu bisa diukur dengan menggunakan echocardiografi. Secara intermittent itu bisa dilihat berapa cardiac output adalah stroke volume dikali heart rate. Ya. Jadi kalau berapa output daripada jantung pada saat sistole bisa diukur. Nah sekarang dengan alat monitoring yang lebih invasif itu bisa mengeluarkan cardiac output ya. Baik dengan sistem analisis arterial line ya, itu bisa mengeluarkan angka-angka cardiac output dengan alat ukur tertentu dan bisa dimonitor secara kontinu sehingga angka ini bisa keluar. Itu aja dok. Ya, terima kasih Dr. Faisal. Ya, itu dengan habis pertanyaannya ya, dengan berakhirnya pertanyaan yang masuk ya dari para hadirin, ya, akhirnya kita sampai pada akhir dari seminar ini, ya. Dan sebelum saya tutup ya, dapat kita simpulkan ya bahwa pada monitoring ICU itu tidak hanya pada satu parameter saja ya, jadi ada beberapa parameter, jadi secara komprehensif ya harus kita memperhatikan secara menyeluruh. Terkait itu juga dalam pemberian dosis obat ya, terutama neuromuscular blocking agent dan kombinasi dengan sedasi analgesia ya, kita harus juga memperhatikan kondisi dari pasien kita ya, terkait monitoringnya itu. Dan yang sayangnya bahwa beberapa monitoring itu tidak semua tersedia di semua rumah sakit, hanya rumah sakit tertentu yang tersedia, yang bisa menyediakan ya, karena mungkin dari faktor harga alat tersebut, kontinuitas, biasa ada alat sensor ya yang tertentu yang harus kita gunakan itu. Jadi tetap belajar kita ya, menambah ilmu ya untuk bisa memberikan pelayanan pada pasien ya, terutama safety daripada pasien yang kita rawat di ICU. Ya, terima kasih kepada semua pembicara ya. Thanks to all the speakers ya for the informative and interesting presentation, and all the participants ya for the very active participation. Finally, we give applause for the speakers and thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan. Sebelumnya, maaf, mungkin saya bisa masuk dulu ya untuk memberikan sepatah dua patah kata ya. Untuk para peserta webinar, mohon jangan kemana-mana dahulu ya, karena acara kita masih belum selesai. Setelah ini kita masih ada sesi bagi-bagi hadiah dan juga kita masih akan ada sedikit jeda iklan dan juga berbagai acara-acara lain yang pastinya seru. Sebelum itu, mungkin kita bahas dulu sedikit ya. Terima kasih untuk dokter dan juga pembicara yang telah membawakan materi dengan sangat luar biasa. Saya berharap kita semua mendapatkan manfaatnya dari acara hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, akan ada sekilas jeda iklan. Tapi saya ingatkan kembali, semua peserta itu jangan kemana-mana dahulu, karena masih ada sesi bagi-bagi hadiah di akhir acara nanti. Jadi stay tune, dan mari kita saksikan iklan berikut ini.
Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan produk CareScape yang akan dibawakan oleh Ibu Faradina Astari selaku produk spesialis IDSmed Indonesia. Kepada Ibu Dina, dipersilakan. Ya, selamat siang kepada seluruh peserta, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Perdatin Makassar, dan juga pembicara serta moderator pada hari ini, Dr. Alamsyah, Dr. Faisal, and Dr. Arlin. Thank you for giving us a fruitful webinar for today. Jadi sebelum memulai, saya ingin sharing dulu bahwa hari ini merupakan hari yang spesial ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Win, karena sekitar hari ini memperingati sekitar 170 tahun yang lalu penggunaan pertama ether di dunia, yang menjadikan hari ini tanggal 16 Oktober 2021 sebagai World Anesthesia Day. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Anestesia Sedunia, semoga anestesiologis di Indonesia semakin jaya, dan semoga kita bisa membawa teknologi yang bisa mendukung kinerja profesi anestesi di Indonesia. Nah, jadi acara pada hari ini disponsori oleh IDSmed bersama dengan GE Healthcare, bersama dengan tim Ayla. Next. Ya, jadi hari ini kami IDSmed bersama dengan GE Healthcare mengadakan webinar dalam rangka salah satu produk baru dari kami yang kami launching bersama dengan Perdatin di April lalu dan juga Perdici di Juni lalu. Nah, jadi salah satu produk untuk transport monitor yaitu CareScape One yang dikeluarkan oleh GE Healthcare. Jadi, CareScape One ini adalah sebuah transport monitor yang tadi sudah dilihat juga ada di film sebelumnya, yang digunakan untuk memonitoring pasien, khususnya untuk kegiatan intrahospital. Jadi, izinkan saya untuk memaparkan beberapa kelebihan dari CareScape One sebagai transport monitor ini. Yang pertama adalah One Flexible System. Jadi, bisa dilihat bahwa di bagian samping, sekarang untuk plug-in-nya sudah menggunakan medical USB. Jadi, kurang lebih sama seperti USB di laptop. Sehingga memudahkan para tenaga kesehatan untuk mengoperasikan alat, dan juga bisa plug-in dan plug-out-nya lebih mudah. Nah, gunanya apa? Adalah untuk melakukan alur kerja yang mulus, mengurangi kompleksitas, dan juga fleksibel. Next. Next. Oke. Selain itu, CareScape One juga menjadi One Standardized Solutions, yaitu standarisasi perangkat yang merampingkan manajemen aset dan mengoptimalkan total biaya kepemilikan. Dikarenakan untuk CareScape One ini, dia itu tidak memiliki limitasi hardware atau software. Jadi apabila nanti ada pembaharuan, hanya perlu upgrade software, tidak perlu beli CareScape One baru lagi. Lalu, ini juga sebagai investasi jangka panjang dan pelayanan yang sesuai alur klinis, di mana dilakukan studi pada breast usability yang menyatakan bahwa CareScape One ini 17% dapat mereduksi workload scoring. Next. Ya, selain itu untuk ada juga One Simplified Workflow. Jadi ini memudahkan dalam melakukan transportasi pasien. Kenapa? Karena sebagai transport monitor ini bisa juga dikoneksikan ke monitor induk apabila tidak digunakan pada saat transportasi. Jadi, saya contohkan sebagai misalnya ada suatu gambaran, kalau pasien dari ruang operasi menggunakan CareScape series, di mana di sana ada CareScape One, lalu dipindahkan ke ruang ICU, tidak perlu lepas pasang parameter pasien lagi, melainkan bisa langsung menggunakan CareScape One, dan data pasien dari ruang operasi sehingga transportasi monitor dan ICU dapat terkoneksi ke monitor induk pasien di ICU. Jadi untuk kontinuitas data juga terjamin dan juga workflow-nya lebih simpel dengan CareScape One ini. Dari breast usability tadi juga menyimpulkan bahwa CareScape One 26% dapat mereduksi total transport time. Oke, selain itu sebagai One Powerful Transport. Dengan desain intuitif yang ringan, monitor ini dapat dibawa ke rumah sakit tanpa memerlukan komponen tambahan. Maksudnya adalah monitor ini ramping dan ringan dan ukurannya itu kecil, memiliki mounting yang mudah dan juga dapat kita dock ke tiang infus pasien. Jadi lebih aman
apabila proses transportasi pasien. Mungkin kalau misalnya sebelumnya pakai monitor yang bukan khusus transport ditaruh di atas tempat tidur pasien, itu bisa ada risiko jatuh dan lain sebagainya. Dengan CareScape One ini sudah dilengkapi mounting ke tiang infus. Next. One Bolt Concept, yaitu teknologi cerdas yang memastikan integrasi yang mudah dan kemajuan klinis hari ini dan masa depan. Yaitu ditunjukkan dengan integrasi dengan bedside monitor. Dapat dilihat pada gambar bahwa di situ ada monitor induk, monitor besarnya di atas CareScape One, dan di bawahnya ada CareScape One. Jadi nanti tinggal plug in, plug out untuk melepaskan atau mengkoneksikan CareScape One dengan monitor induknya. Parameternya juga parameter eksternal, sudah menggunakan medical USB, dan juga sudah IP47. Jadi aman untuk transport pasien. Next. Lalu One Durable Design. Tentu saja apabila kita berbicara tentang transportasi, pasti banyak risiko-risiko yang muncul. Seperti tentu saja tidak kita sebaik apapun kita memeliharanya, transportasi itu kita tahu kondisi pasien mungkin kadang-kadang ada yang gawat sehingga mungkin ada kejadian jatuh atau mungkin ada terkena bahan kimia dan lain sebagainya. CareScape One ini sudah melakukan quality control dan juga dikatakan bahwa dapat terjamin memiliki drop test 1 meter dan juga desain tahan guncangan. Untuk kabelnya sendiri, sudah menggunakan overmold manufacturing dengan IP47. Jadi untuk proses transport yang memungkinkan ada risiko kabel itu tergilas atau lain sebagainya, sudah terproteksi oleh IP47. Dan juga perawatannya lebih mudah. Next. Ya, untuk CareScape One ini ada beberapa fiturnya. Jadi dia memiliki protective frame agar memudahkan tenaga kesehatan untuk membawa monitor kecil ini. Jadi seperti jinjingan, seperti itu. Lalu untuk beratnya pun di bawah 2 kg, hanya 1,85 kg, itu sudah termasuk baterai. Di mana minimum runtime-nya atau baterainya dapat beroperasi minimal 5 jam, dengan waktu charging hingga baterai penuh itu 4 jam. Lalu seperti yang saya sebutkan, durable karena menggunakan Dragon Glass, dari ketinggian 1 meter, dan juga memiliki tombol on-off button di bagian belakang handle, sehingga dapat prevent atau dapat menghalangi kejadiannya apabila tidak sengaja terpencet, karena tempatnya lebih tersembunyi untuk tombol on-off-nya. Lalu desainnya juga sudah touchscreen, sudah bisa digunakan dengan tangan langsung, dan memiliki screen lock yang dapat digunakan apabila monitor ini ingin dibersihkan. Jadi nanti tidak akan screen-nya tersentuh-sentuh apabila sedang menggunakan fitur screen lock. Lalu juga sudah menggunakan standardized medical USB ports, di mana di sini ada sekitar 8 medical USB ports. Dan untuk parameter-parameternya dapat disambungkan ke medical USB ports yang mana saja. Lalu ada port analog out dan juga port NIBP. Selain itu, monitor CareScape One ini juga sudah memiliki fitur auto rotate 180 derajat. Jadi untuk bagian atas dan bawahnya itu masih sama saja. Lalu juga sudah memiliki 2 slide. Jadi walaupun monitornya kecil, dapat menampilkan beberapa parameter, mulai dari standar 5 parameter hingga tambahan IBP dan juga low flow ETCO2. Next. Ya, jadi ini adalah CareScape Family, di mana sekarang ini untuk versi 3 yang baru kita launching ini memiliki 2 komponen, sudah tayang juga di katalog, yaitu monitor induk dan juga monitor kecilnya, yaitu CareScape One yang bisa sekalian digunakan dengan transport, dan juga memiliki modul-modul untuk melengkapi parameter-parameter tambahan, di mana salah satunya adalah dari sekian parameter tambahan, kita ada parameter tambahan untuk pengukuran ETCO2, pengukuran cardiac output, pengukuran indirect calorimetry, hingga NMT. Next. Ya, jadi ini sebagai contoh, ini adalah produk-produk yang kami jual di katalog. Untuk NMT sendiri, kami ada modulnya, ada modul khusus iNMT, atau juga ada bundlingan dengan monitor induk. Nah, untuk iNMT ini mendapatkan berbagai jenis sensor, mulai dari mechanical sensor, lalu pediatric sensor, dan juga finger sensor, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan beberapa set.
Lalu untuk CareScape One juga dijual, beberapa adalah CareScape One sebagai standalone monitor, atau juga monitor CareScape One yang digabung dengan monitor induk, yaitu monitor CareScape GE lainnya B650, B850, di mana di sini yang saya tampilkan salah satunya adalah yang dibundle dengan modul metabolics, atau modul metabolics ini adalah modul indirect calorimetry. Jadi, apabila menggunakan CareScape Monitor ditambahkan dengan modul-modul tambahan tersebut, Anda dapat mengukur NMT atau nilai TOF pasien, dan juga dapat mengukur nilai indirect calorimetry pasien dengan fitur ini. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga info ini bisa bermanfaat, dan apabila Anda tertarik, mohon juga untuk bantuannya untuk diisi link yang akan di-share ke kolom chat untuk mendapatkan feedback terkait produk ini. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Bu Dina untuk presentasinya. Demikian rangkaian acara hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Kembali saya informasikan kepada para peserta webinar untuk mengisi form yang akan muncul setelah Anda keluar dari acara ini. Dan pastikan nama dan gelar Anda sudah sesuai dan benar karena akan digunakan di sertifikat. Sekali lagi saya ingatkan untuk para pemenang kuis hari ini bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di kolom chat dan cantumkan data diri berupa nama, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi paling lambat 7 hari setelah acara ini berakhir. IDS Med Solutions Plus selalu berkomitmen memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif. Akhir kata saya Winanto Tanjasraya, mohon pamit. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku.